Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 79-80 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Bagaimanakah cara urin meninggalkan tubuh kita? Baik, Gen. Urin meninggalkan tubuh melalui proses yang disebut urination atau buang air kecil. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosesnya. Pertama, setelah diproduksi oleh ginjal, urin dialirkan melalui ureter ke kandung kemih melalui vesika urinaria. Ketika kandung kemih penuh, sensor saraf di dinding kandung kemih mengirimkan sinyal ke otak yang menyebabkan dorongan untuk buang air kecil. Pada saat yang tepat, sphincter uretra, yaitu otot yang mengontrol aliran urin, akan mengalami relaksasi. Dan otot-otot di sekitar kandung kemih berkontraksi untuk mendorong urin keluar melalui uretra, yang merupakan saluran terakhir menuju keluar tubuh. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Di manakah urin disimpan? Ya, Gen. Urin disimpan di dalam kandung kemih, yaitu vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat menyimpan sekitar 400-600 ml urin dalam kondisi normal, meskipun kapasitasnya bisa bervariasi antar individu satu sama lain. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga berikut ini, Gen. Bagaimanakah ginjal mampu menjaga homeostatis? Baik, Gen. Ginjal memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis, yaitu keseimbangan internal tubuh, dengan cara-cara berikut ini. Pertama, mengatur keseimbangan cairan. Ginjal mengontrol jumlah air dalam tubuh dengan menyesuaikan volume urin yang diproduksi. Jika tubuh kekurangan air, ginjal akan menghasilkan urin yang lebih pekat dengan volume lebih sedikit untuk mempertahankan air. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan air, ginjal akan menghasilkan urin yang lebih encer dengan volume yang lebih banyak. Kemudian kedua, mengatur keseimbangan elektrolit. Ginjal membantu mengatur kadar elektrolit penting dalam darah, seperti natrium, kalium, dan kalsium, dengan menyerap kembali atau mengeluarkan elektrolit sesuai kebutuhan tubuh. Ketiga, mengeluarkan limbah. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah metabolik, seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses urin. Dengan melakukan ke semua fungsi ini, ginjal membantu menjaga kondisi internal tubuh dalam rentan yang stabil, memungkinkan sel-sel tubuh berfungsi dengan optimal. Kita masuk ke soal keempat berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Mengapa kadar gula di dalam darah kita menunjukkan sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita? Ya, Gen. Kadar gula atau glukosa dalam darah yang abnormal sering menunjukkan adanya masalah dalam tubuh, khususnya terkait metabolisme dan regulasi hormon. Beberapa alasan mengapa kadar gula darah dapat mengindikasikan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, adanya diabetes. Kadar gula darah yang tinggi adalah tanda utama terkena diabetes, kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Insulin adalah hormon yang membantu sel menyerap glukosa atau gula dari darah untuk digunakan sebagai energi. Kadar gula yang tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ dan jaringan. Kemudian kedua, alasan mengenai masalah metabolisme. Kadar gula darah yang abnormal juga dapat menunjukkan masalah metabolisme lainnya, seperti sindrom metabolik atau resistensi insulin yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Pada hari Sabtu yang cerah, Kiki sedang bersantai di rumah. Dia meminum 2000 ml air dan memproduksi 1500 ml urin. Keesokan harinya, dia berolahraga di taman. Kiki meminum 2200 ml air dan menghasilkan 1100 ml urin. Coba hitung persentase air yang berubah menjadi urin setiap harinya.
Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan persentase dari urin yang dihasilkan di kedua hari tersebut. Again, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menghitung persentase air yang berubah menjadi urin setiap harinya, dan kemudian menjelaskan perbedaan persentase tersebut. Pertama, yang perlu kita tulis adalah hal yang diketahui dari soal. Pada hari Sabtu, volume air yang diminum adalah sebanyak 2000 ml, sedangkan volume urin yang dihasilkan sebanyak 1500 ml. Pada hari Minggu, volume air yang diminum sebanyak 2200 ml dan volume urin yang dihasilkan adalah sebanyak 1100 ml. Yang ditanyakan persentase air yang berubah menjadi urin pada hari Sabtu dan pada hari Minggu. Again, perhatikan penyelesaian dengan perhitungan sebagai berikut. Yaitu, pertama, menghitung persentase air yang berubah menjadi urin pada hari Sabtu. Persentase Sabtu dapat kita tulis sebagai berikut dengan ada rumusnya, yaitu volume urin yang dihasilkan dibagi volume air yang diminum dikali dengan 100. Maka didapat persentase Sabtu dengan memasukkan nilai yang diketahui 1500 dibagi 2000 dikali 100 didapat persentase air yang berubah menjadi urin pada hari Sabtu sebanyak 75%. Kemudian dengan langkah yang sama, kita akan menghitung persentase air yang berubah menjadi urin pada hari Minggu. Persentase Minggu dengan rumus yang sama, volume urin yang dihasilkan dibagi volume air yang diminum dikali 100. Nilainya kita masukkan 1100 dibagi 2200 dikali 100 sama dengan 50%. Jadi persentase air yang berubah menjadi urin pada hari Minggu adalah 50%. Untuk kesimpulannya, didapat persentase air yang berubah menjadi urin untuk hari Sabtu adalah sebesar 75% dan untuk hari Minggu sebesar 50%. Kemudian, untuk pembahasan mengenai penyebab perbedaan persentase ini adalah sebagai berikut gen. Perbedaan persentase air yang berubah menjadi urin antara hari Sabtu dan hari Minggu disebabkan oleh perubahan aktivitas fisik. Sistem ekskresi ikut berperan dalam membantu tubuh untuk menjaga homeostatis. Pada hari Minggu, Kiki berolahraga sehingga tubuhnya kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat dan pernapasan, menyebabkan lebih sedikit air yang diekskresikan melalui urin agar keseimbangan cairan dalam tubuh Kiki itu tetap seimbang. Kita masuk ke soal ke-6 berikut ini, gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Berapakah total air yang hilang saat cuaca panas dan saat berolahraga berat? Again, kita tulis hal yang diketahui terlebih dahulu berdasarkan tabel yang ada ini. Untuk cuaca panas, paru-paru sebesar 250 ml, urin sebesar 1200 ml, keringat sebesar 1750 ml. Untuk sampah atau sisa pencernaan sebesar 200 ml. Kemudian untuk olahraga yang cukup berat, didapat rata-rata air yang hilang adalah untuk paru-paru 650 ml, urin 500 ml, keringat 5350 ml, sampah atau sisa pencernaan sebanyak 200 ml. Hal yang ditanyakan, total air yang hilang saat cuaca panas dan total air yang hilang saat berolahraga berat sama dengan berapa mili. Again, berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, untuk total air yang hilang saat cuaca panas, itu kita jumlahkan saja, baik yang dari paru-paru, urin, keringat, atau sampah, dan sisa pencernaan. Kita gabungkan aja 250 ditambah 1200 ditambah 1750 ditambah 200, didapat total air yang hilang saat cuaca panas adalah sebanyak 3400 ml. Kemudian dengan langkah yang sama, kita hitung total air yang hilang saat berolahraga yang cukup berat adalah 650 dari paru-paru, 500 dari urin, 5350 dari keringat, dan 200 ml dari sampah atau sisa pencernaan. Dengan didapat total air yang hilang saat berolahraga adalah 6700 ml. Jadi, untuk kesimpulannya didapat total air yang hilang saat cuaca panas adalah 3400 ml dan total air yang hilang saat berolahraga berat adalah 6700 ml. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 79 sampai 80 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen.
Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.